Orang Tionghoa jarang sekali yang minum. Bahkan saya ngomong nggak ada lah. Dikit orang Tionghoa yang minum jamu pada waktu itu. Tapi ya itu saya tahu, saya mesti mulain dari yang paling sulit. Merdeka, kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Tahun lalu, UNESCO memberikan warisan budaya tak benda pada Indonesia, tepatnya di bulan Desember tahun 2023. Tentu saja ini sebuah pencapaian yang luar biasa sekali, dan bisa jadi ini membangkitkan semangat kita untuk menggali lebih dalam tentang jamu dan kehidupan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu hari ini secara spesial saya bisa berjumpa dengan satu sosok yang membangun industri jamu dan mengetahui banyak tentang jamu bersama dengan kita, Pak Irwan Hidayat. Selamat datang di podcast Nusantara, Pak Irwan. Terima kasih, senang sekali. Saya sering sekali nih lihat TAID TV ini. Isinya banyak tentang filosofi. Betul. Tentu saja hari ini juga jamu pasti bicara tentang filosofi juga. Iya, harus. Saya sering kali dulu waktu masih kecil, saya suka lihat film-film Mandarin, kungfu gitu ya. Dan ketika jagoannya terluka nih, tabibnya lalu membuat jamu-jamuan gitu. Lalu ketika UNESCO memberikan warisan budaya tak benda, artinya ini menjadi pengetahuan asli orang Indonesia dan diakui oleh dunia. Nah, bagaimana kemudian korelasi antara jamu Indonesia dengan jamu-jamu yang saya lihat tadi di film-film itu, apakah itu juga sebenarnya saling berkaitan atau memang ini hal yang berbeda, filosofi yang berbeda, termasuk yang juga ada di Afrika misalnya? Ya kalau menurut saya di setiap negara itu pasti ada obat-obat herbal. Betul. Bahkan ya sebelum obat-obat Barat itu dimulai, kan awalnya sebelumnya semuanya orang menggunakan herbal di seluruh dunia. Jadi di setiap tempat di dunia ini pasti ada. China itu memulai ini ya, ketika negara itu di embargo tahun 60-an begitu ya. Dia memang memutuskan untuk mengembangkan obat-obat alam ini. Di Cina sendiri ya, tahun itu ya. Sehingga di Cina itu orang, dia bisa membuat semua orang percaya bahwa produk-produk herbal Cina itu bagus gitu. Dan ya memang bagus. Ya. Sementara kalau kita di Indonesia? Ya, kalau kita ya samalah bagusnya. Artinya apakah ada tumbuh-tumbuhan yang mungkin di sana tidak ada? Oh ya. Jadi gini, secara logika di negeri kita ini adalah negeri dengan keanekaragaman hayati yang terbesar, kedua di dunia setelah Brasilia. Jadi nomor 2 di dunia. Nah, secara logika kalau tempat di mana tanamannya lebih banyak, ya mestinya dia harus punya potensi yang lebih banyak. Ya. Kalau dikembangkan dengan baik. Kita bicara sekarang berapa persen kira-kira, Pak Irwan? Ya kalau di dunia nomor 1 karena ini negeri tropis. Artinya kalau kita bicara bahan baku yang belum tergali atau potensi yang tergali, nah itu memang di Indonesia ini yang diperbolehkan oleh Badan POM itu cuma sekitar 350 sampai 400 tanaman yang diperbolehkan untuk obat herbal. Itu. Padahal di luar itu banyak sekali, 28.000. Wah, 28.000. Oh iya, nomor satu di dunia secara keanekaragaman hayati termasuk biota laut. Untuk menunjang kesehatan masyarakat, potensinya jauh lebih banyak, opportunity-nya. Cuman masalahnya diperbolehkan 350. Padahal yang sisanya itu yang dianggap negatif list, itu banyak dijual di pasar, boleh ya kan banyak tanaman-tanaman yang boleh. Cuman ada beberapa yang boleh diperbolehkan cuma 350 jenis, kira-kira segitu. Salah satu literasi yang saya baca tentang jamu berasal dari kata Jawa ngeramu, dan ini sudah ada dalam tradisi yang dicatat di berbagai candi ya, Borobudur, Prambanan, Jawa meramu ya. Jawa meramu termasuk Serat Centini. Artinya di sana pasti ada kearifan lokal, nilai-nilai lokal yang memang ditanamkan. Apalagi kalau
tidak salah itu awalnya datang dari minuman untuk raja-raja. Apakah benar begitu Pak Irwan? Ya sejarahnya seperti itu ya. Cuman kalau tadi apa Jawa meramu. Jawa meramu. Ya. Ngeramu. Ya, meramu. Oh, meracik ya. Meracik. Meracik ya. Ya kalau menurut saya ya memang ya selalulah di dunia manapun selalu dibilang oh ini minuman raja-raja, minuman orang bangsawan. Saya rasa enggak lah. Menurut saya dimanapun di dunia semua dipakai oleh semua orang. Cuman biar keren dikasih nama bangsawan-bangsawan yang boleh minum. Tahun 51 itu jamu-jamu diminumnya oleh siapa waktu itu? Tahun 51. Ya. Oh, tahun 51 itu sudah muncul baru pertama kali didirikan. Nah, saya sebagai contoh ya yang gampang itu dari tahun 70 saya kerja tahun 69 saya mulai bekerja membantu orang tua saya. Sebelum tahun 90-an itu yang minum jamu kebanyakan memang orang Jawa. Yang orang Chinese mana ada yang minum jamu? Nggak ada. Semua orientasinya wah yang paling bagus dari mainland, dari China gitu. Tapi saya waktu itu saya mikir kenapa ya kok seperti itu. Padahal mestinya tidak boleh berpikiran seperti itu. Lalu saya berusaha untuk membangun persepsi gitu ya. Bagaimana supaya orang percaya kepada jamu Indonesia. Ya, salah satu yang buat saya yang jadi tulang punggung kan tolak angin. Betul. Saya memulai, saya tahu. Lalu saya waktu itu endorsernya yang pertama, yang orang Chinese itu Wina Prakusya sama mamanya. Tenes ya. Sama Agnes Monica. Ya. Saya kepengen supaya jangan seperti itu loh berpikirnya. Bahwa yang dari Indonesia ini jelek. Saya mesti masuk ke kelompok ini, ke warga-warga Indonesia yang keturunan Tionghoa ini. Bagaimana supaya mereka percaya? Ya itu yang pertama kali. Karena ini yang paling sulit. Pak Irwan, artinya apakah selama era 50, 60, 70, 80 itu kebanyakan peminum jamunya justru kebanyakan orang masyarakat Jawa. Kebanyakan orang Jawa. Masyarakat Jawa yang minum jamu. Orang Tionghoa jarang sekali yang minum. Bahkan saya ngomong nggak ada. Dikit orang Tionghoa yang minum jamu pada waktu itu. Tapi ya itu saya tahu, saya mesti mulai dari yang paling sulit. Makanya saya pilih kelompok ini, saya berusaha untuk meyakinkan dan ya berhasil. Sekarang yang minum tolak angin semua orang minum jamu. Diekspor kemana aja sekarang? Oh sekarang diekspornya ke Australia, Amerika, Timur Tengah, kemudian ke ASEAN, ya. Tapi kalau seperti Eropa bukan yang mainstream ya, toko-toko kayak Asian Market, Asian Grocery gitu. Ya. Ini kunyit asam dingin. Ya. Lebih enak pakai es batu atau enggak dengan es batu, Pak? Ya, kalau saya sih suka pakai es. Es batu. Kalau saya. Nah, ini saya bisa terima dan mungkin banyak anak-anak yang lebih muda juga bisa menerima ini sebagai bukan lagi hanya minuman kesehatan, tapi mungkin bisa jadi minuman harian ya, Pak? Ya. Jadi pertama di samping aman, berkhasiat gitu ya. Rasanya juga harus bisa diterima. Packagingnya mesti yang gampang. Dan produk-produk yang seperti ini yang saya buat, tolak angin, kemudian semuanya mesti harus bisa diterima pasar. Terutama sekarang kan generasi Gen Z itu ya, sukanya yang enak. Kalau zaman dulu kalau nggak pahit
Betul. nggak manjur katanya manjur. gitu. Sampai hari ini kalau kita lihat yang generasi saya lebih suka yang pahit. Tapi saya itu kepengen supaya tradisi minum jamu nggak hilang. Ya. Maka itu kami membuat jamu yang seperti ini. Ya. Ini kita pack supaya tradisi merasakan orang minum seperti dulu. Ya. Tapi dengan cara yang gampang dan mudah. Jadi yang penting itu tradisinya enggak boleh hilang. Harus tetap diingat, tetap diulang, tetap dilakukan oleh generasi-generasi. Ya. Momentum itu adalah ketika teknologinya juga sudah pas memungkinkan. Ya. Berarti artinya di 30 tahun pertama, 20 tahun pertama itu memang harus begitu ya jalannya. Ya, tahun-tahun pertama teknologinya memungkinkan, tidak memungkinkan untuk ngemas jamu dalam bentuk cair. Betul. Dalam bentuk botol gitu ya, RTD. Tapi juga ya saya sering tanya, kenapa ya tidak dari dulu-dulu? Betul. Iya, kenapa nggak waktu masih ukuran 600 meter persegi? Ya, segala kan ada tertulis toh, semua ada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Iya, semua ada waktunya, ada waktu Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kita pencerahan, ya hikmat, kita tidak menemukan ide-ide. Selain manfaat pengemasan, apa kearifan lokal yang Bapak ingat yang sampai hari ini tetap harus dijaga kearifannya di dunia perjamuan ini? Ada beberapa bahan jamu ya yang secara historis itu bagus tuh, seperti kunyit, seperti temulawak, seperti jahe gitu ya. Nah, menurut saya itu yang harus menurut yang kami kembangkan adalah bahan-bahan yang lama-lama, yang dipakai seperti kalau orang pegelinu gitu ya. Ya. Itu zaman dulu minumnya apa ya namanya ya? Zaman dulu saya lupa ya namanya apa ya? Itu zaman cabai puyang. Oh. Nah, orang zaman dulu kayak nenek saya itu dia cabai sama puyang diperas terus dicampur air diminum. Kalau capek. Nah, sebenarnya kalau dijelaskan mekanismenya gimana? Dia mengencerkan darah, melancarkan peredaran darah. Ya bayangin tahun 40 ketika nenek saya meramu pertama kali jamu tolak angin, itu kan bentuknya masih rempah-rempah. Ya. Dari mana dia dapat? Ya mestinya dari kebiasaan lokal toh. Ya. Tradisinya orang Jawa, kalau masuk angin minumnya ini, kalau pegelinu minumnya cabai puyang. Pak Irwan kan punya pusat laboratorium penelitian tentang jamu juga. Ya, kita punya 2. Yang satu penelitian tentang jamu, tentang proses produksi, tentang quality control, dan yang satu kita masuk ke hulu, itu bagaimana kami memuliakan tanaman-tanaman rempah. Namanya Pusat Penelitian Tanaman Rempah Sidomuncul. Bentuknya seperti apa itu, Pak? Kami punya lab, kami punya nursery, pembibitan, greenhouse. Ada yang terancam punah nggak, Pak? Menurut saya yang terancam punah itu gini loh, pengertian punah. Pengertian punah itu misalnya dulu ada yang namanya daun ungu. Daun ungu itu dianggap punah karena dicari di pasar nggak ada. Padahal daun ungu itu batangnya kalau dipancepin di tanah tumbuh. Nah, dianggap punah. Terus tidak boleh. Tidak ada yang mengkonsumsi juga. Kulit manggis. 10 tahun yang lalu kita cari kulit manggis nggak ada. Sekarang setiap perusahaan jamu produksi kulit manggis. Jadi apa aja kalau masalahnya marketnya nggak ada, orang nggak ada yang nanam. Kalau marketnya ada, ditanam. Nggak ada yang punah di negeri yang apa aja tumbuh, nggak usah ditanam tumbuh, itu mana mungkin punah.
Pak, saya juga sebenarnya tertarik untuk melihat bagaimana produk-produk Indonesia, brand-brand Indonesia bisa masuk ke pasar internasional, karena sebenarnya ini juga nggak mudah ya, apalagi kita bicara kearifan lokal yang hanya dipahami oleh orang Indonesia dan kemudian akhirnya masuk ke pasar-pasar yang tadi Bapak sebutkan, ke Amerika, ke Australia dan lain-lain. Tentu sebelum masuk ke pasar itu kan ada penelitian gitu, dan apa yang membuat Pak Irwan memutuskan ini harus go internasional. Tentu bisa jadi bukan hanya resiko bisnis, tapi justru ada dorongan untuk melestarikan jamu ke mancanegara dan mengedukasi pasar. Nah, seperti apa kejadian atau masa itu, Pak? Ya, jadi kalau saya melihat, pertama opportunity-nya ada masuk ke seluruh dunia. Itu pertama ya. Terus yang kedua, bagaimana bisa masuk ke sana? Ya, minimal produknya mesti berbasis ilmiah, cara memproduksinya harus sesuai standar. Dan yang ketiga, kita mesti menyamakan regulasinya. Mereka di sana tidak ada obat herbal, yang ada food supplement. Oh, Nah, kita masuk. iya. Dan yang keempat, saya berusaha untuk yang mengendorse adalah orang Barat juga. Nah, bicara soal generasi ke generasi, memang kemudian Pak Irwan datang dari cucu ya, arti ini sekarang generasi ketiga masuk ke generasi keempat. Indonesia itu punya salah satu brand tertua, 1878, sekarang generasi kelima. Artinya sejarah kita. Apa namanya? Namanya Kopi Tanah Tinggi. Oh, Kopi Tanah Tinggi. Ya. Nah, kita punya sejarah 5 generasi, 6 generasi kira-kira. Sementara kalau di Jepang, beberapa onsen itu tempat permandian air panas dan lain-lain sudah sejak sebelum abad pertama Masehi. Kita bicara generasi ke generasi. Nah, apa yang kemudian menjadi tantangan juga potensi bagi Pak Irwan, karena dulu Pak Irwan nggak ada pilihan kan, harus meneruskan usaha. Hari ini anak-anak punya banyak pilihan dengan bisnis yang berbagai macam. Bagaimana kemudian Pak Irwan bisa memastikan dari generasi ke generasi jamu ini kemudian terus berjalan, didorong oleh keluarga, oleh kerabat, dan memastikan bahwa tanggung jawab atau tongkat estafet ini bisa terus berjalan dari masa ke masa. Ya, jadi kalau soal bagaimana meneruskan, itu kami punya strategi. Yang pertama, anak-anak saya dan adik-adik saya ini kan pemiliknya saya dan keluarga, adik-adik saya juga. Mereka punya pendidikan yang baik, ya. Yang kedua, mereka juga kami menjadi perusahaan publik 2013. Kami menjadi 18 Desember 2013 menjadi perusahaan publik. Ya, gunanya untuk supaya perusahaan ini dikelola dengan cara-cara yang baik dan benar. Sehingga tapi ada aturan di kami bahwa kami, keluarga kami ini berjanji bahwa keluarga kami tetap majority. Karena itu pesan orang tua kami. Ibu saya, ayah saya yang menganjurkan kami go public, dia berpesan bahwa kalau kamu, saya setuju kamu go public, bahkan kami mendorong Anda untuk go public. Tapi jangan lupa bahwa majority tetap, karena perusahaan jamu ini bukan perusahaan obat. Kami punya resep. Resep yang tidak bisa semua orang CEO dapat resepnya itu. Pesan ayah dan ibu saya dan pendiri Sido Muncul, nenek saya itu pasti saya, adik-adik saya dan keluarga kami akan kami pegang. Bahwa kami akan tetap menjadi majority, tidak bisa minority. Sebab kalau kami melanggar bisa kualat kami. Sekaligus mungkin menjaga marwah. Iya, menjaga. Ini kan masuk angin itu kan resepnya lain-lain. Makanya saya yang nanti jadi CEO-nya ya harus keluarga. Terus terang saya dan adik-adik saya nggak berani saya melanggar perintahnya. Sumpah. Ya sumpah lah, bersumpah memang. Nggak berani melanggar perintah orang tua kami. Ya, itu salah satu menjaga bagaimana supaya kekayaan lokal kita itu tidak jadi milik orang asing.
Bagaimana Pak Irwan sekarang melihat setelah pandemi ya, era industri ini, masa depannya seperti apa? Karena saya lihat di sekitar kita juga mulai banyak pergerakan brand-brand jamu, baik itu jamu bar, kemudian jamu seduh dan lain-lain yang dijalankan oleh anak muda. Oh, saya menyambut baik. Itu tandanya bahwa kepercayaan terhadap jamu itu menguat gitu. Dan saya tidak menganggap sebagai kompetisi. Saya selalu bersudut pandang saya adalah kompetisi. Jadi bekerja sama sembari bersaing. Untuk apa? Untuk memajukan ya kekayaan lokal kita ini loh. Kekayaan lokal misalnya jamu dari China mereka punya, nggak apa-apa. Kami menurut saya kalau kompetisi dengan orang asing nggak apa-apa. Tapi bagaimana di dalam negeri ini kalau banyak anak-anak muda yang buat jamu sendiri dengan cara-caranya yang modern, dikasih nama yang modern, saya menyambut baik. Dan itu saya bersyukur. Artinya jamu ini benar. Gitu. Ya, ya. Ada hal yang tidak bisa dijual dalam hidup ini. Ya laku mahal dijual, bukan soal duit, tapi soal pride, kepercayaan diri gitu. Membangun merek sendiri seperti kalau orang membangun hotel, ya pakai merek sendiri dong. Merek Indonesia. Ya buktinya kami juga berhasil. Pokoknya kalau produknya bagus, ya orang suka. Perlu ya dikembangkan ya, memotivasi untuk percaya kepada kemampuannya sendiri. Itu perlu, sangat perlu. Dan itu modal utama di dalam memajukan sebuah bangsa. Percaya kepada kemampuan sendiri. Ya. Terakhir, apa yang hari ini mungkin sedikit bocoran teknologi atau inovasi terbaru dalam dunia jamu yang mungkin dunia belum melihat, Pak Irwan? Kami punya laboratorium, bukan di quality control dan R&D, tapi kami punya laboratorium pusat penelitian tanaman rempah di Semarang. Kami kerjasama dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi di pertanian dengan universitas-universitas yang terkemuka di Indonesia gitu. Ini belum ada yang melakukan nih? Saya nggak tahu, pokoknya saya melakukan. Gitu. Keren. Ya, supaya nanti palanya, jahenya, cengkehnya sama seperti waktu zaman VOC dulu ke sini. Pak Irwan Hidayat, terima kasih banyak atas waktunya. Tentu saja kami senang sekali karena bisa menggali lebih dalam tentang dunia jamu. Demikian bincang-bincang kita semua dan mudah-mudahan ini memberikan kita inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan terus membangun negeri. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya di The Eye Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.